Dari kehidupan kota yang bersemangat dengan keindahan alamnya yang ajaib ini, Balikpapan benar-benar memiliki sesuatu untuk semua orang dan terutama untuk kita berdua. dan inilah yang menjadi petualangan kita di Borneo, kota Balikpapan. Sekarang kita lagi ada di East Coast of Borneo, kota Balikpapan. Perjalanan kita kali ini kita tempuh melalui jalur udara. Kita berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan itu kurang lebih 2 jam. Bandar udara sendiri itu bernama Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport atau biasa dikenal Bandara Sepinggan. Bandara Sepinggan sendiri arti katanya itu adalah sepiring atau menggambarkan rasa persatuan dan kesatuan warga Balikpapan. Jadi memang bandara ini selain memiliki arti yang sudah melekat dengan warga, ternyata bandara ini pun merupakan gerbang menuju Provinsi Kalimantan Timur. Bukan hanya itu juga, bahwa Kalimantan Timur, khususnya kota Balikpapan ini terkenal itu sebagai paru-paru dunia. Nomor 2 setelah hutan Amazon. Kenapa? Karena di sini terdapat hutan hujan tropis yang luasannya itu kurang lebih 80 juta hektar. Sektor transportasi dan pergudangan itu jadi penyumbang terbesar perekonomian Balikpapan. Julukan kota ini sendiri adalah kota minyak dan juga Pulau terbesar nomor 3 di dunia. Itu kenapa dunia internasional menyebut pulau ini adalah Borneo. Balikpapan menjadi salah satu kota pendukung pembangunan IKN sebagai fungsi hilir migas dan logistik. Itu cerita kita saat kita tiba di Balikpapan. ya. Nah, nggak lengkap saat kita ke kota Balikpapan ini kalau kita tidak Cobain makanannya ya. kita nggak kunjungin untuk makanan khas kota Balikpapan sendiri yang katanya itu makanya pas bulan Ramadan. Makanan tradisional ini bernama pisang gapit Nenek Bahari. Tepatnya itu di depannya Pasar Impres. Sebelum kita ke Pisang Gapit, kita sempat berkeliling ya, menelusuri Pasar Impres. Kenapa namanya Pasar Impres? Karena berdekatan dengan LP. Impres sendiri adalah institusi pemasyarakatan. Oh. Nah, itu pun nama pasar Impresnya kebun sayur. Selain mereka menjual bahan pokok makanan dan sebagainya seperti pasar pada umumnya, kita juga ngelihat mereka jual pernak-pernik seperti betul. batu-batu khas dari Balikpapan ini, betul. Songket juga. Ya, ada songket juga. Nah, di Pisang Gapit ini kita langsung pesan 2 porsi ya. Iya. Untuk kita. Nah, saat kita datang ke sana, kita sempat melihat cara pembuatannya dan penyajian Pisang Gapit Nenek Bahari ini. Bahwa saat kita datang itu pisangnya sudah tersaji di pembakaran, setelah itu diambil untuk digapit, lalu dikembalikan lagi di pembakaran untuk dibakar kembali. Setelah itu baru dipotong kecil. Baru dituang kuah kentalnya. Dan untuk rasa yang kita rasakan itu manis dan lezat. Terlihatnya seperti kolak. Ya. Ternyata ada unsur di dalam itu, ada unsur nangkanya. Nah, aku tuh tadi dapat cerita sedikit dari ibunya. Jadi mereka itu sudah berjualan dari tahun 70-an. Pindah ke area dekat Pasar Impres Kebun Sayur itu sekitar tahun 2006.
Oke. Jadi memang udah dari lama begitu pasti ya rasanya sudah teruji. Ya, dan uniknya penggapitan itulah yang menjadi nama dari makanan khas Kota Balikpapan ini. Betul. Nah, pisang gapit kita udah cobain nih. Mm. Lanjut ke salah satu hidangan yang umum dimakan baik wisatawan maupun warga lokal Balikpapan yang terkenal dengan makanan khas lautnya. Restoran Dandito ini letaknya 3 km dari bandara Sultan Aji atau Bandara Sepinggan. Dan untuk restoran ini menjual makanan unggulan itu kepiting. Yap, Tentunya dengan saus khasnya Dandito. betul. Nah, saat kita masuk itu bisa dibilang banyak meja-meja yang udah terreservasi ya. Iya, Nah, saat kita sampai kita langsung pesen saus asam manis serta kepiting rebus. Kepiting betina. betul. Yang ada telurnya. Saat hidangan datang, langsung kita cicipi, udah nggak pakai lama tuh. Nah, pertama kali itu pas aku lihat yang saus asam manisnya datang, yang ada di otakku tuh biasa seperti yang udah pernah kita makan sebelumnya, rasanya akan manis gitu. Oke. Nah, ternyata yang aku rasain itu ini lebih dominannya gurih malah. Jadi sangat bisa diterima di lidah kita yang notabene nggak suka manis gimana gitu makanan kan. Serat dagingnya ini halus, serta capitannya itu sangat full dengan dagingnya ya. Betul. Selain cocok di kita, harganya pun itu menurut kita sangat valuable ya. Iya, betul. Dengan rasa dan Porsinya juga. ya nuansanya. Makan siang kita udah enak banget nih. Kita lanjut ke kehidupan liar di Kalimantan Timur. Yang adalah penangkaran buaya teritip. Letaknya ini kurang lebih itu hampir 1 jam perjalanan dari ibu kota. Jadi ada beberapa kandang yang kita lihat. Dan uniknya buaya muara sendiri adalah buaya terbesar di dunia. Yap. Basicnya buaya di sini udah bergaul lah ya dengan warga di tempat ini. Karena memang penangkaran itu ternyata sudah ada sebelum rumah warga ada. Jadi tidak ada kontra dari masyarakat sekitar. Di sini kita dikasih edukasi nih tentang buaya sama Mas Rian. Jadi memang kalau di alam liar itu umur buaya bisa lebih dari 60 tahun. Dan untuk jantannya panjangnya itu bisa 6 sampai 8 meter. Sedangkan betinanya mentok sampai 3 meter saja. Betul. Nah, satu jantan itu bisa memiliki pasangan lebih dari 20 betina. Betul. Bertelurnya sendiri mereka dalam 1 tahun itu 2 kali bertelur. 2 kali bertelur. Sekali bertelurnya itu sekitar 30 sampai 40 butir nih. Tapi yang berhasil menetas hanya 70%-nya saja. Kalau di sini kulit buaya itu diekspor ke Eropa. Buaya sendiri ini itu memiliki valuable yang paling mahal di bagian kulit perut bawahnya. Even kulit atasnya pun juga digunakan. Tapi kulit perut bagian bawah itu biasa dipakai untuk tas. Ya. Ataupun dompet. Iya. Dan di teritip sendiri ini kurang lebih itu 1 tahun bisa memotong ya 200 ekor ya. Iya. Untuk ekspor kulitnya ke Eropa. Nah, dagingnya sendiri itu biasanya diolah menjadi sate. Untuk daging terenak sendiri itu kita dapat informasi di bagian ekor ke bawah. Iya, betul. Nah, di penangkaran buaya teritip kita bersyukurnya itu kita sempat melihat buaya-buaya tersebut diberi makan. Karena di sana itu
biasanya diberikan 1 minggu 1 kali. Itu biasanya jumlah besar makanannya itu 3 sampai 4 ton. 4 ton. Dan kita melihat kelahapan Buaya-buaya itu makan. setelah kita berwisata dan mendapat edukasi di penangkaran buaya tritip, kita lanjut ke tempat selanjutnya yang adalah hewan dari kota Balikpapan. Dan hewan ini menjadi ikon kota Balikpapan. Betul. Yang adalah beruang Beruang madu. madu. Di tempat ini merupakan salah satu enclosure. Nah, Biasa dikenalnya itu KWPLH, betul. Beruang Madu. Saat tiba di KWPLH Beruang Madu, ini kita disambut oleh pepohonan rindang yang berada di pintu masuk. Dan kita sempat berkeliling untuk melihat petunjuk arahan ya. Ya, Ternyata kita udah disambut oleh salah satu staf yang langsung menjelaskan syarat dan ketentuannya untuk melihat beruang madu. betul. Selamat datang di KPH. Kalau mau masuk lihat buang boleh, tapi kita kasih peraturan dulu ya. Oke. Nah, tata tertib yang diberikan oleh petugasnya itu yang paling penting dan utama, pengunjung harus bersikap dan berbicara setenang mungkin. Ya. Karena pada dasarnya beruang madu itu adalah beruang yang pemalu dan juga sensitif terhadap suara. Dan bukan hanya itu, beruang madu ini adalah beruang terkecil di dunia. Yap, betul. Dan salah satu beruang yang tidak melakukan hibernasi. Karena hidupnya itu nokturnal. Tadi sebelumnya udah dikasih tahu tuh, mereka itu udah diambil dari kecil dari hutan dan dipelihara secara ilegal. Nah, itu direscue-nya sekitar tahun 2002 sampai 2004. Tapi ada juga beruang madu di sini yang lainnya itu tuh diberikan pada tahun 2011 sampai 2014. Nah, umumnya itu umur beruang madu sekitar 25 sampai 30 tahun. Ya. Nah, untuk di sini sendiri mereka itu jam makannya jam 9 pagi dan jam 3 sore. Yang diberikan itu makanannya buah-buahan. Jadi pada dasarnya memang mereka ini omnivora, cuman yang disediakan oleh petugas sekitar itu buah-buahan. Jadi kalau misalnya mereka belum kenyang, mereka mau cari makanan sendiri yang lain di dalam hutan itu, mereka cari serangga biasanya. Ya. Dan dilarang keras untuk memberikan makanan ke beruang. Betul. Nah, di KWPLH sendiri itu masuknya gratis. Cuma memang kita bisa memberikan donasi untuk kelangsungan enclosure beruang di sana. Selanjutnya kita menuju Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai adalah salah satu destinasi wisata alam dan kehidupan liar yang jadi spot terakhir kita. Betul. Di Bukit Bangkirai ini merupakan kawasan wisata alam dengan pepohonan bangkirai. Oke, saat di gerbang utamanya itu kita melihat signage perjalanan ke dalam itu 7 kilo. Tapi ternyata saat kita tempuh itu jaraknya kurang lebih 10 kilo. Karena kita trekking, saran dari kita kalian wajib menyiapkan diri dengan fisik yang baik serta opsi yang lainnya itu adalah kendaraan yang mumpuni. Karena untuk jalur menuju Bukit Bangkirai sebenarnya masih bisa diakses melalui kendaraan, tapi bila tidak hujan. Ya, betul. Karena jalannya itu masih tanah merah. Otomatis saat kena air langsung. Jadi berlumpur gitu teksturnya ya. Betul, berlumpur. Kita juga melihat di sana ada warung, ada juga aula, serta uniknya di sana pun juga ada
penginapan. Iya. Langsung kita beli tiket itu untuk masuk ke Canopy Dan- Bridge-nya. Iya, akses ke Canopy Bridge-nya. Karena wisata Bukit Bangkirai ini kita wajib trekking lagi kurang lebih sekitar 500. 15 menit dengan jaraknya 500 meter. 500 meter. Nah, masuk ke dalam hutan itu kita melewati akar pohon yang menyerupai tangga. Nah, di kanan kiri itu kita bisa lihat tuh ada pohon yang diadopsi. Dan perjalanannya cukup kita nikmatin karena di tengah-tengah pohon rindang dengan udara yang segar serta pemandangan yang luar biasa bagi kita dan jadi new experience kita ya Iya, untuk menikmati hutan hujan tropis secara langsung. betul. Nah, saat kita sampai bersusah payah Ke area Canopy Bridge-nya ya. ya merasa Seperti- puas ya. Betul. Nah, itu tuh terlihat seperti menara kayu ya, Ya. kalau di atas. Nah, kita berdua langsunglah naik ke area atas itu dan menghitung anak tangganya. Yang mengarah naik itu berjumlah 139 anak tangga. dan saat di atas itu terdapat 3 atau 4 ya jembatan ya. Jembatan gantung. Setelah udah sampai atas nih kita sempetin untuk swafoto, terus kita nikmatin juga Betul. tampak atasnya seperti apa dan lumayan memuaskan kita ya. Iya. Dan tangga turunnya Tangga turunnya itu kita sempat hitung juga. Ya. Berjumlah 136 anak tangga. Ya. Jadi naik turun kita hitung lah ya itu anak tangganya ada berapa. Untuk melengkapi perjalanan kita kali ini dan memudahkan kita nginap di salah satu hotel yang letaknya itu di BSB atau Balikpapan Super Block. BSB sendiri jadi trend center nih di zaman sekarang karena salah satu super blok yang letaknya di pinggir pantai Betul. serta banyak fasiliti yang diberikan oleh super blok itu. Yap. Selain dari mall maupun hotel ya. Iya. Serta juga ada area-area komersial. Nah, di sana kita pilih hotel itu bernama Astara Hotel Balikpapan. Yap. Nah, di Astara sendiri itu terdapat 3 tower. Ada Arkopolis, Neopolis, dan Nikopolis. Ya, Nah, kita itu ada di Tower Nikopolis. ya. Di Astara Hotel Balikpapan ini itu letaknya di Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Mallnya itu bernama Pentacity Shopping Venue Balikpapan Super Block. Oke. Untuk fasilitasnya itu ada kolam renang dan juga ada aquaboom. Untuk yang nginep di sana bebas untuk mengakses poolnya, namun kalau untuk aquaboomnya per orang ditambah 85.000 Ya. per gelang. Selain ada itu juga ada restoran nih, nama restorannya Aqua. Nah, kalau dilihat dari restorannya ini tuh mereka memakai warna yang bernama Aqua. Jadi memang sesuai dengan nama restoran tersebut. Nah, untuk Astara Hotel sendiri ini menyediakan pilihan beberapa view. Nah, yang kita pilih ini yang view-nya laut, tapi memang partial. Jadi ada ketutupan gedung sedikit, baru sampingnya itu laut. Nah, lanjut di malam hari, penampakan BSB sendiri itu banyak dengan cahaya kita lihat. Bahwa ada terdapat satu area itu yang diwajibkan kita membeli tiket. Di dalam itu terdapat
panggung, serta juga ada komersial area, makanan, snack, maupun restoran ya. Iya. Yang memang di dalam satu lingkup pantai BSB ternyata. Jadi Super Blok ini merupakan pilihan kita yang tepat Betul. untuk keperluan kita pribadi di Balikpapan. Jadi memang Balikpapan sendiri ini kita merasanya sudah semakin maju. Setuju. Bukan hanya perkembangan IKN yang bergerak terus dalam pembangunan, ternyata Balikpapan pun merasakan efek dari pembangunan IKN. Kita juga berterima kasih untuk pihak Hitam Manis Monumen yang mana telah mengizinkan kita sekarang ini di tempat ini untuk memberikan izin pengambilan gambar, serta juga kita berterima kasih banyak terhadap warga dan tempat-tempat yang kita sudah kunjungi atas sambutan hangatnya serta atas perizinannya untuk kita leluasa mengabadikan keindahan kota Balikpapan maupun masyarakatnya. Dari kehidupan kota yang bersemangat dengan keindahan alamnya yang ajaib ini, Balikpapan benar-benar memiliki sesuatu untuk semua orang dan terutama untuk kita berdua. dan inilah yang menjadi petualangan kita di Borneo, kota Balikpapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai petualangan kita. Dan ingat, dunia penuh dengan kekaguman yang menunggu untuk dijelajahi. Tunggu terus petualangan kita dan tetap penasaran. Bye-bye.